Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gilang Agustiadi Eka Mula Putra dengan NIM D1A021417 dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana jika ada kesalahan yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya. Apakah dengan kesalahan dalam kebijakan tersebut dapat dipidana, perdata, atau PT UN? Baik, saya akan langsung masuk ke dalam pembahasan materi saya mengenai bagaimana jika ada kesalahan yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya, yang dimana apakah kebijakan tersebut dapat dipidana, perdata, atau PT UN. Jawabannya, bisa saja kita menggugat pemerintah, tapi tergantung daripada jenis kebijakan dan perihal yang akan kita gugat terhadap kebijakan pemerintah. Contoh kasusnya adalah kebijakan pemerintah yang membangun jalan raya yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, yang masa pemakaiannya hanya 2 sampai dengan 3 bulan sudah rusak, dan yang seharusnya masa pemakaiannya itu 1 sampai dengan 2 tahun, tapi tidak kunjung ada perbaikan kembali. Dikarenakan pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh tim survei dari pemerintah daerah. Kasus ini masuk ke dalam ranah pidana. Kasus yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kebijakan dan atau perbuatan yang dapat merugikan masyarakat oleh pemerintah dapat digugat di PT UN, yang dimana sudah tercantum di dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Kebijakan pemerintah dalam hal pembuatan fasilitas publik dengan anggaran yang sudah jelas dan pasti. Namun dalam kenyataannya, fasilitas yang dibuat tidak sesuai dengan jumlah anggaran, dengan jenis dan bentuk jalan setelah disurvei oleh tim peneliti. Maka pejabat pembuat komitmen dapat digugat melalui pidana atau PT UN karena terjadi penyelewengan kewenangan dalam hal penyelewengan kewenangan yang berindikasi memperkaya diri sendiri. Dan itu sudah dijelaskan juga di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan korupsi. Disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan dengan denda yang paling sedikit 200 juta sampai dengan paling banyak 1 miliar. Adapun dasar hukum larangan penyalahgunaan wewenang juga terdapat dalam pasal 17 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Yang dimana pasal 17 itu yang pertama, 1. Badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi. Yang pertama, larangan melampaui wewenang. Yang kedua, larangan mencampur adukan wewenang, dan atau yang ketiga, larangan bertindak sewenang-wenang. Adapun pasal 18, antaranya yaitu yang pertama, badan atau pejabat pemerintah dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf A, apabila keputusan atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang. Yang kedua, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang dan atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, badan dan atau pejabat pemerintahan dikategorikan mencampur adukan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf B. Apabila dan atau tindakan dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Yang ketiga, badan atau pejabat pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf C apabila keputusan dan atau tindakan dilakukan yang pertama tanpa dasar wewenang, kedua bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.